Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih untuk datang menyembah. Terima kasih. Kami mau membawa Tuhan
Lebih lagi saudara-saudara. Saudara-saudara, lebih lapar lagi, jauh lagi saudara-saudara, tapi bangkitkan lagi. Kita menikmati hari ini, di hari minggu ini saudara-saudara. Kita bersihkan lebih lagi saudara-saudara. Kita berikan hati kita saudara-saudara. Kasih karunia selama kita. Kita percayakan kasih dan kita berkorban untuk saudara-saudara. Kita berikan yang terbaik untuk kita. Dalam nama saudara-saudara. Saat kami boleh beribadah pada hari Minggu ini Bapak, kiranya Kau perlancar ini Bapak sampai akhir pada kami nanti akan pulang Bapak. Kiranya Kau berkati dari kami satu persatu Bapak, apa yang kami doakan selama ini Bapak. Kiranya Kau berkati untuk kepercayaan kami Bapak, keraguan kami Kau bantu angkat Bapak, Kau topang kami satu persatu.
Terima kasih Bapak atas berkat-Mu Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat saudara-saudara? Semangat. Masih semangat? Semangat terus. Saya untuk saudara-saudara tahu kuat untuk bangkit berdiri, kita pujikan namanya. Kita kecau dan lihat betapa baiknya kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, Engkau baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami saat ini. Tuhan Yesus hasil saudara-saudara. Kau mau merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus, Kau baik Tuhan. Amin. Sangat-sangat saudara. Betapa baiknya Tuhan, rasakan menikmati kasih setia Tuhan. Betapa melihat betapa baiknya Tuhan, rasakan menikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Betapa melihat, betapa kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kita puji sekali lagi saudara-saudara. Betapa melihat, betapa baiknya apa? Rasakan menikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan.
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat besar dan panjangnya kasih Allah kita sungguh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tiada terukur besar kasih Allah kita dalam setiap kehidupan kami. Kita boleh goyang badan kita. Kita mau mengucap syukur atas kasih Allah kita. Terukur besar kasih setia. Rentangkan kedua tanganmu, katakan panjang, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Dia jauh tinggi mengatasi langit, jauh tinggi mengatasi langit. Jalannya tak dapat kusalami, kasih setiamu besar selamanya. Lagi kasih setiamu besar selamanya. Kita mau sama-sama mengatakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji. Kau katakan, Yesus, ajakan kuasamu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu.
tinggi membatas Tuhan, jalannya terdapat selalu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang di atas maupun yang di bawah. Kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau menata hati kita saat ini. Kita mau tanggalkan beban kita saat ini. Di saat badai menerpa Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu berada di tempat kami. Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami saat ini. Haleluya Yesus. Lingkupi kami Tuhan. Naungi kami Tuhan. Dari segala pencobaan Tuhan, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, Engkau akan memberkati dan mengurapi kami Bapa Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu Tuhan, bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
sampai sekarang. Selalu berada di hati kita masing-masing. Aku sambang jemaat dudukkan berdiri. Saat badai bergerak, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Engkaulah junjungan kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan, boleh bersama-sama dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini ya Yesus. Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan, Engkau yang memperhatikan setiap kami semuanya, Engkau yang mengerti apa yang ada di dalam isi hati kami semuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh memerlukan Tuhan ya Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan berperkara lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Melalui kebenaran firman Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Buat kami mengerti akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Untuk membangun iman kami semakin dekat, semakin bertumbuh ya Tuhan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
semua perkara yang sia-sia, yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam setiap di dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Perkataan hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu ya Tuhan, yang keluar dari isi hati-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan indah dan sempurna, menyempurnakan setiap kehidupan kami, dan kami mau mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Masih semangat? Haleluya. Semangat Paskah mengiringi kita semuanya, mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Dan segala keberadaan kita dengan ucapan syukur karena Tuhan yang telah menebus dosa saya dan saudara. Itulah ucapan syukur, itulah terima kasih kita kepada Tuhan. Dan di dalam doa kita belajar, ada beberapa pelajaran tentang doa yang di dalam warta jemaat Bapak Ibu Saudara mungkin bisa baca. Dan hari ini kita belajar bagaimana tentang keberadaan Salomo yang berdoa bagi bangsanya. Salomo memang raja, saudara. Kalau berbicara tentang raja, Yesus Kristus adalah raja, amin. Dan saudara dan saya adalah anak-anak raja. Saudara dan saya adalah anak-anak raja. Dan sepatutnya kita berdoa juga. Kalau kita lagi berdoa bukan untuk diri kita sendiri. Berdoa bagi orang lain, berdoa bagi bangsa kita. Karena segala apapun yang kita hadapi saat ini, keberadaan kita, pijakan kita berada di bangsa ini, bangsa Indonesia. Haleluya. Dan seperti Salomo waktu berjumpa dengan Tuhan di dalam doa, dia berdoa untuk bangsanya. Dan apa yang dialami oleh bangsanya, ya seperti yang kita alami saat ini. Di masa-masa yang sukar, masa pandemik, masa yang penuh dengan bencana, dan hari-hari di mana kita diperhadapkan di masa-masa yang paling sulit dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kemarin kita juga merasakan ada gempa yang sedemikian rupa aja kita sudah kebingungan. Ternyata ada di titik gempa itu banyak hal yang terjadi di sana. Belum beberapa waktu yang lalu dengan banjir bandang yang ada di NTT, saudara. Belum yang sebelumnya juga, saudara. Musibah-musibah bencana yang ada di sekitar kita, yang ada di bangsa ini. Dan apa yang harus kita lakukan? Seperti yang kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh Salomo, saudara. Sudah saatnya berdoa, bukan untuk kesulitan-kesulitan kita sendiri, tapi bersama kita akan menyelesaikannya. Amin. Dan apa yang harus dilakukan di situ di dalam doa? Doa yang seperti apa? Ungkapan yang seperti apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa itu? Mari kita belajar di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Kalau di situ tertulis ayatnya, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-53, mari kita dalami di dalam bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-38. Yang mendengar katakan amin. Haleluya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-38 kita baca bergantian. Saya baca mulai ayat yang ke-27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya,
dan dia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota, mereka apabila ada tulah atau penyakit apapun, mari kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Lalu seorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Haleluya. Sudah saatnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tadi kita disebut sebagai anak-anak raja. Doa yang sama kita panjatkan kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Situasi yang ada yang sangat mencekam, mungkin saudara tidak merasakannya. Hari-hari ini kita kalau melihat orang lain, kita melihat kesusahan, mungkin saudara juga mengalami kesusahan atau penderitaan. Tapi kalau kita diajarkan Tuhan bagaimana kita memiliki rasa kasih yang bersama-sama, merasakan apa yang mereka rasakan, saudara. Hal itulah yang membuat kita, yang mendorong saya dan saudara, bagaimana menjadi anak-anak raja itu yang sebenarnya. Apa yang kita miliki itu tidak ada artinya. Apa yang kita punya itu tidak ada artinya. Kalau kita bisa memberi dari segala apa yang ada, saudara, segala keberadaan kita apa sih? Tapi kalau di sini diajarkan oleh Tuhan, seperti Salomo melihat bangsanya. Dan mari kita lihat apa yang terjadi di dalam bangsa kita. Kalau kita melihat dari kepemimpinan bangsa kita yang tidak merata keadilannya, saudara. Yang satunya mungkin mengajarkan atau kepemimpinannya baik, tetapi yang satunya mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau mungkin yang ditekankan tatanannya, tidak menurut tatanannya sesuai dengan bangsa ini. Pemimpin satu dengan pemimpin yang lain, mereka tidak memiliki keputusan yang sama, dan dampaknya apa yang kita katakan, segala keputusan pasti ada yang membantah, segala keputusan yang baik ternyata ada yang membantah juga. Itu bangsa yang dengan banyak partai di situ, sudah, dan ternyata ada partai di situ tidak ada keseimbangan, tidak ada pemerataan, tidak ada kesatuan visi mana menjalankan pemerintahan yang baik, sehingga masyarakatnya atau penduduk bangsa Indonesia misalkan bagaimana dari kepemimpinan itu bisa merata dirasakan buahnya. Saudara, ini yang perlu kita doakan. Kita tidak boleh tinggal hanya begitu saja, tinggal diam begitu saja. Saudara sedang mengais rezeki di sini. Saudara bekerja dan pijakan kaki saudara ada di bangsa Indonesia. Tumpah darah kita ada di bangsa
Bangsa mana? Bangsa Indonesia. Berarti segala keberadaan kita, ya yang seharusnya, yang sepatutnya, ya kita doakan pemerintahan kita. Ya kita doakan para pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita mengampuni apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita, mungkin ketidakadilan mereka yang kita terima, saudara. Bangsa Indonesia sedang berbenah. Segala kepemimpinannya yang begitu luar biasa dari pimpinan negara kita, saudara. Yaitu tadi, karena tidak seimbangan pemimpin satu dengan yang lain. Mereka mulai bagaimana dengan segala keberadaannya mementingkan dirinya sendiri. Dan hari ini kita harus belajar bagaimana mendoakan mereka supaya mereka bersinergi, bersatu. Satu visi untuk membangun bangsa kita. Haleluya. Pentingnya di situ. Kalau Salomo di situ berperilaku sebagai pemimpin pada waktu itu, apa yang didoakan kepada Tuhan? Mereka tahu kesalahan bangsanya. Mereka mengerti, maksudnya Salomo tahu apa yang dialami oleh bangsa ini. Dari kepemimpinannya, dia memimpin bangsa mungkin baik, tapi penduduknya sih nggak kena ditoto, saudara. Nah, di situ. Bangsa Israel yang keras tengkuk di situ, keras kepala, kepala batu, batunya kayak kepala atau kepalanya kayak batu, saudara. Mereka memilih jalannya sendiri dan banyak hal yang terjadi di situ. Konsekuensi ketika mereka memilih jalannya sendiri, saudara. Banyak tatanan yang seharusnya baik yang harus dijalankan. Mereka melakukannya sesuai dengan keinginan-keinginan dirinya. Dan inilah yang sedang terjadi. Dan mari kita lihat dengan segala keberadaan kita. Saudara, apa yang dialami oleh Salomo di sini? Ketika Salomo di situ datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, dia memohon dengan penuh belas kasihan. Dan di sini dikatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih langit rumah yang kudirikan ini. Saudara, kemasuran Raja Salomo begitu luar biasa. Saya tidak berbicara tentang istrinya. Saya berbicara tentang hikmat Raja Salomo yang begitu luar biasa, saudara. Bagaimana dia sedang membangun rumah Tuhan yang begitu luar biasa megahnya, saudara. Dan dengan nubuatan-nubuatan para nabi pada waktu itu, sehingga rumah Tuhan itu berdiri, saudara. Dan di dalam rumah Tuhan itulah tempat bagaimana seluruh rakyat di situ bisa berseru di situ. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan berdiam di situ, saudara. Di sini dikatakan lagi, maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Yang diserukan Salomo itu bukan doa untuk kepentingan dirinya sendiri. Amin. Yang diajarkan Tuhan kepada saya dan saudara itu berdoa bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kalau di dalam Ibrani, kenapa doa-doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Karena permohonan doa kita yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Haleluya. Bagaimana doa kita itu dijawab oleh Tuhan? Kemarin kita belajar. Ada doa, bagian doa di dalam renungan kita ada 1, 2, saudara. Dan di sini diajarkan bagaimana doa yang benar-benar tidak mementingkan atau berkepentingan terhadap dirinya sendiri. Doa untuk orang banyak. Doa untuk bagaimana bahasanya apa? Kemaslahatan, ya. Kemakmuran bangsa kita. Kemakmuran orang banyak. Kebaikan orang banyak, saudara. Ini yang terutama. Jadi setiap kali kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita, bahwa dalam hadirat Tuhan, bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Biasa seperti liturgi dalam ibadah. Kenapa sih harus ada puji-pujian? Namanya saja puji-pujian, haleluya.
Namanya saja penyembahan, saudara. Berarti siapa yang kita puji, siapa yang kita sembah, itulah yang terutama yang yang terlebih dahulu kita ucapkan setiap kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Memuji dan menyembah. Bukan hanya sekedar nyanyian lagu-lagu ini, saudara. Ini pujian ini, saudara. Pujian kepada yang berkuasa, kepada Tuhan itu. Dari segala pujian itulah, saudara, saudara akan menerima hikmat, saudara merasakan damai sejahtera dan sukacita hadirat Tuhan. Nah, pujian saudara kepada Tuhan itulah yang membuat dupa itu turun, saudara. Dupa itu turun dan maksudnya asapnya itu membumbung ke atas, saudara. Dari pujian saudara itulah seperti dupa-dupa yang berbau harum dalam hadirat Tuhan. Nah, doa-doa yang seperti ini yang dilakukan oleh Salomo, saudara, yang sebelumnya membesarkan, bukan berarti apa ya namanya ngelem itu, kalau ngelem itu bahasanya lebih ke negatif. Tapi kalau memuji, saudara, benar-benar dari dalam hati. Haleluya, setulus hati, saudara, memuji Tuhan dengan segenap hati. Seperti dalam pujian, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, berikan perlindunganmu ya Tuhan. Bahwa diri kita itu gak mampu tanpa Tuhan. Haleluya. Diri kita tanpa Tuhan itu gak ada apa-apanya. Manusia tanpa Tuhan itu binasa. Haleluya. Amin. Amin. Manusia tanpa Tuhan kehidupannya liar. Manusia tanpa Tuhan kehidupannya kacau, saudara. Amin. Saudara, tahu kacau? Tahu kacau? Liar tahu, saudara? Lihat kanan kiri, bukan berarti yang kanan kiri itu liar dan kacau, saudara. Maksudnya supaya tahu, saudara. Saudara memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan-jangan kita menjauh dari Tuhan. Hati-hati, saudara. Apa yang kita alami saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, dengan segala keberadaan, jangan-jangan kita jauh dengan Tuhan. Mungkin saat ini banyak batasan-batasan, saudara, batasan-batasan yang ada. Roh hikmat itulah yang mengendalikan anak-anak Tuhan. Bagaimana di dalam setiap pergerakan kita bisa masih berhubungan satu dengan yang lainnya. Mengucap syukur, saudara, kita setiap minggu bisa datang. Mengucap syukur, saudara, yang lainnya bisa mengikuti, mungkin gak bisa datang, bisa mengikuti di sosmed, Facebook, YouTube, dan seterusnya. Coba kalau fasilitas itu kita tidak pergunakan dengan baik, saudara. Saudara akan puas mungkin dengan keberadaan saudara dengan YouTube yang lain. Tidak berjumpa lewat ibadah lewat YouTube, lewat sosial media. Saudara pergunakan dengan hal-hal yang lain. Manusia roh saudara akan diisi oleh roh yang lain, saudara. Itu yang membuat manusia tanpa roh binasa, manusia tanpa Tuhan binasa, manusia tanpa Tuhan kacau, saudara. Pemikiran-pemikiran yang saudara lakukan ketika saudara di luar Tuhan, saudara menggunakan kaidah, saudara menggunakan pikiran-pikiran dunia. Tidak lagi menggunakan kekuatan firman, saudara. Yang sepatutnya, yang seharusnya saudara mengandalkan Tuhan dan kekuatan firman yang menguasai hati dan pikiran saudara. Dan bangun hidup saudara, semuanya itu dalam kebenaran, di dalam doa. Firman itu luar biasa kekuatannya, saudara. Saudara boleh buktikan. Kalau memang firman itu berkuasa, saudara buktikan. Nyata enggak kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara? Hari ini mungkin saudara tidak mengalami hal-hal yang membahayakan, seperti saudara-saudara kita yang ada di NTT, seperti saudara-saudara kita yang ada di Malang Selatan, Blitar, Lumajang, dan seterusnya. Dan ternyata memang kemarin tuh
ada yang terkena, maksudnya terdampak dan ada korban jiwanya. Kita berdoa sebelum berita itu diturunkan. Dengan keadaan yang kita alami, berdoa kita pasti jangan-jangan oh Tuhan, pokoknya tidak ada korban jiwa. Tidak ada kerugian material yang besar. Beberapa menit langsung sosial media kirim dueng, ya kan saudara? Di WhatsApp saudara, mungkin di sosial media yang lain, saudara mesti baca di HP saudara. Ternyata dampaknya begitu luar biasa. Dan itulah yang membuat kita bukan berarti ngeri. Kalau ngeri, semua orang dunia juga mengatakan seperti itu. Tapi tindakan saudara bagaimana? Kemarin yang ada di sini saja, waktu terjadi itu kok lama sekali ya. Soalnya habis dipijit sama Pak Teguh itu. Pak Teguhnya hilang kok masih goyang-goyang aja. Ini pijitannya kok masih terasa ya. Ternyata, loh kok semakin kencang? Semakin kencang, hilang lagi, terus kencang lagi saudara. Wah, gempa luar biasa. Ibu baru bingung, ibu kondisinya mohon maaf lagi mandi saudara. Langsung aja ditekep lagi dasar sama kakak saya, langsung dihanduin dan cepet-cepet saudara. Langsung dibawa keluar saudara. Ya, kondisinya mungkin yang dikhawatirkan tentang gempa susulan dan seterusnya. Di Kediri mungkin tidak terdampak, ternyata laporannya gedung IIK saudara terdampak juga. Ada laporannya. Dan saudara, dari hal itu, waktu kejadian itu, saya cuma merenung, wah, istri saya lagi nganter ibu mertua. Dengan, yang nganter ya waktu itu. Dan kondisinya, piye gini. Dan Mas Dodi barusan anaknya diantar ke tempatnya temannya. Bingung nih anaknya gimana kondisinya. Ya. Saudara, dan saya waktu itu teringat pada Tuhan. Saya cuma merenungkan aja kejadian itu. Apa yang terjadi? Saya lihat di situ langsung berita titik pusat gempanya di mana. Kalau di situ aja gempanya 6,7 skala Richter, saudara. Mungkin memang di sekian ratus meter di bawah laut, saudara. Atau sekian kilo kemarin. Tapi kenyataannya benar saudara, teman saya yang ada di pusat ya dekat di sana. Rasanya ketika dia di atas lantai 2, ketika turun tuh rasanya bergelombang saudara. Apanya? Tangganya. Lompat-lompat saudara. Tapi katanya puji Tuhan bangunannya nggak apa-apa. Dan dia lihat di situ ada tiang listrik itu seperti semprengan itu saudara. Lagi anak-anak main tali itu saudara, lompat tali seperti itu saudara. Itu tiang listrik dengan kabelnya. Ya puji Tuhan nggak putus kabelnya. Saudara, dari cerita-cerita itu saya melihat saudara bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Haleluya. Ini masih belum seberapa yang kita alami. Ini masih peringatan-peringatan saudara. Haleluya. Amin. Makanya dunia itu enggak kekal saudara. Dunia semakin rapuh. Kalau kita semakin rapuh, apakah kita mau tetap ada di dunia ini? Halo? Masih mau tetap tinggal di dunia ini? Dunia ini sementara kita tempati, haleluya. Yang selanjutnya itu loh, kehidupan yang akan datang itu loh saudara. Dan mari kita bangun dengan kehidupan doa kita. Mari kita bangun kehidupan kita dengan dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan dan di dalam doa itu. Manusia roh kita yang harus kita bangun. Bukan berarti secara jasmani kita enggak makan. Makan tetap saudara. Kehidupan kebutuhan jasmani itu harus dicukupi juga. Amin. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhannya itu loh saudara. Ini yang harus kita terus kita bangun. Ini yang harus kita terus kita seperti tanaman itu terus dikasih pupuk. Bukan hanya ditanam selesai saudara. Bukan hanya cukup dikasih air saja, tapi banyak asupan-asupan gizi yang diperlukan oleh tanaman itu juga. Dan kita memerlukan itu. Dan semuanya terkandung di dalam firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Firman itu yang penuh kuasa ini saudara. Dan kalau kita dengan firman saja kita ada warta, ya sudah, wartanya seperti kemarin mungkin hanya sambil lalu aja lah. Kita lewati. Saudara, di tanggal 10 kemarin anak-anak tanggal 10 saya ulang tahun saudara.
Saudara tahu kan saya ulang tahun? Pak Yoyo juga ulang tahun. Ya kan Pak Yoyo? Nah, hari ini yang ulang tahun siapa? Ada yang ulang tahun hari ini? Siapa? Yang ulang tahun angkat tangan. Tak berkati. Pak Teguh ya? Siapa lagi yang ulang tahun? Maksudnya saudara, di dalam renungan kemarin itu luar biasa saudara. Sebelum gempa itu terjadi ada peringatan di dalam warta jemaat itu. Makanya tak kasih tahu tadi anak-anak muda. Perhatian itu sudah peringatan. Terjadi gempa loh saudara. Jadi ketika firman Tuhan itu dinyatakan di dalam doa saudara, seluruh malaikat di sorga, seluruh malaikat di sorga itu tersentak mereka saudara, bayangkan. Di dalam pujian, di dalam doa kita saudara. Mereka ketika ada anak-anak Tuhan yang berseru dan berdoa di situ, penghuni sorga itu rasanya tersentak mereka. Haleluya. Amin. Ada kegerakan di situ. Di dalam roh itulah yang mengikat antara hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Rasanya seperti goyangan, seperti gempa di situ, bayangan. Luar biasa. Bagaimana kehidupan doa kita? Membuat suasana surga bukan luluh lantak, saudara. Gemuruhnya itu dengan ada sukacita, ada dorongan di situ, ada getaran, ada suara yang mendorong malaikat surga melihat bahwa ada puji-pujian yang dilantungkan oleh anak-anak Tuhan yang ada di bumi itu. Haleluya. Amin. Kalau kita memuji Tuhan, mungkin saudara tadi dengan segala keberanian kita, waduh ujiannya mungkin adanya ketinggian. Saudara nggak usah peduli dengan adanya ketinggian, saudara. Yang penting saudara, hati saudara tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Hati yang tertuju kepada Tuhan ini saudara. Dengan segala keberadaan saudara terus latih itu. Mungkin ketika pulang dari gereja saudara, nggak ada doa, nggak ada alat musik lengkap lagi, nggak ada puji-pujian lagi. Tapi kalau sukacita itu sudah melekat di dalam diri saudara, saudara keluar dari rumah Tuhan, saudara keluar dari gereja ini, saudara, kuasa Tuhan itu terus bekerja. Ada sukacita yang mendorong saudara untuk memuji dan menyembah, selalu memuji dan menyembah. Di dalam satu pujian dan penyembahan kepada Tuhan, saudara diberikan hikmat. Terus kepada siapa saudara berdoa? Untuk siapa saudara berdoa? Haleluya. Di dalam pujian dan penyembahan saudara, mungkin saudara enggak, apa yang perlu saya ucapkan di dalam doa ini? Tapi ketika saudara terus memuji dan menyembah, di situ ada dorongan bagaimana ada hikmat Tuhan, bagaimana saudara berdoa kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang pernah ngalami katakan amin. Ada yang belum mengalami, terus raih itu saudara. Saudara akan ngalami siapa, apa yang harus diungkapkan di dalam doa itu. Kalau di dalam pujian penyembahan di situ terus mengalir kuasa Roh Kudus, ada banyak yang perlu kita ungkapkan di dalam doa itu. Bukan untuk diri kita sendiri. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan tidak menuntut saudara untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan secara materi. Tapi kuasa doa yang dialirkan di dalam diri saudara itulah yang memberikan kuasa pada orang yang membutuhkan itu. Amin. Haleluya. Di dalam kuasa doa yang saudara lantunkan kepada Tuhan itu ada kuasa yang menggerakkan Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan itu. Amin. Saudara nggak perlu berbondong-bondong, saudara nggak perlu datang. Tapi kuasa doa yang Tuhan gerakkan di dalam diri saudara itu yang mengubahkan orang yang membutuhkan itu. Ora amin ya ora apa-apa. Hah? Amin. Jadi kuasa doa itulah yang mengubahkan orang-orang yang kita doakan itu. Makanya yang pertama, yang utama yang kita doakan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Haleluya. Kalau kita mau disembuhkan dari sakit kita, loh saya sakit loh, kok disuruh doakan orang lain? Justru itu yang Tuhan ajak. Amin. Diingatkan berarti kita untuk berdoa kepada orang lain. Meskipun segala keberadaan kita lemah, tapi Tuhan sedang mengingatkan kepada orang yang lebih lemah.
Amin. Haleluya. Justru kata Paulus, di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan itu semakin apa? Sempurna. Tuhan Yesus baik. Kalau kita mempunyai hati yang seperti ini, itulah kasih yang sudah melekat, kasih yang kita terima dan kita bertanggung jawab bagaimana menyelesaikan kasih itu yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita tidak bertindak secara frontal, maksudnya secara kasat mata harus terlihat, tapi kegerakan kita yang tidak terlihat di dalam doa itulah yang mengubahkan segala-galanya. Amin, yang percaya. Ayat yang terakhir, saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-51 itu. Kata di 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-53, maaf. Ayat yang ke-53 sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Sebab engkaulah yang memisahkan mereka bagimu menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah kau firmankan dengan perantaraan Musa hambamu. Amin. Itulah kepentingan di dalam doa. Tuhan sudah menentukan. Tuhan sudah memilih sejak dari dalam kandungan, bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah memilih saudara. Amin. Haleluya. Saudara yakin kalau saudara miliknya Tuhan? Amin. Bahkan jauh sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah merancangkan kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Rancangan-rancangan yang tidak pernah mendatangkan kebinasaan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, doa yang kita lantunkan, kita sampaikan kepada Tuhan, yang kita ungkapkan, biarlah bukan doa-doa yang datangnya dari diri kita sendiri, tapi biarlah itu yang mengalir di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, doa yang terungkap adalah hikmat yang Tuhan nyatakan untuk diperkatakan, sehingga doa itu menjadi kuasa. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus, yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Itulah yang mengubahkan kami seperti Engkau yang sudah lakukan. Kau tidak mementingkan diri-Mu sendiri. Kau sungguh mengasihi banyak orang, banyak jiwa. Kau mengasihi dunia ini ya Tuhan Yesus, sehingga dunia ini diselamatkan. Tapi banyak orang yang tidak mengerti. Biarlah ketidakmengertiannya. Bolehlah kami yang saat ini mengerti tentang kehendak dan rencana Tuhan. Engkau percayakan, bukan mengambil alih kedudukan-Mu ya Tuhan, tapi semuanya telah Kau ajarkan bagaimana kami harus hidup seperti Engkau ya Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Engkau Tuhan.
dan kau dekat, bahkan seluruh jiwaku tak bisa membalas sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Bagiku sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, haleluya. Haleluya, Yesus. Tak terselami. Sungguh Sembah Yesus Tuhan Allah kita. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang tidak bercacat dan berkenan di hadapan Tuhan. Oh ya, tinggikan Tuhan, tinggikan Dia. Haleluya. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Luaskan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Haleluya, Yesus.
merasakan kebaikan Tuhan yang selama ini yang mengalir di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Apa yang kita alami selama ini semuanya tidak terlepas dari kebaikan Tuhan. Jesus, Jesus. Nyatakan dirimu di dalam Tuhan, dalam penyembahan-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Haleluya Yesus. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Doa yang tidak untuk kepentingan diri kita sendiri. Mari kita mohon belas kasihan untuk bangsa kita. Banyak hal yang terjadi yang dialami oleh saudara-saudara kita. Baik di masa pandemi ini, baik bencana-bencana alam yang terjadi. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam dirimu, ungkapkan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang meronta-ronta. Banyak jiwa-jiwa yang mencari-cari tentang kebenaran Tuhan. Mereka perlu uluran tangan Tuhan. Mari kita gapai tangan mereka dengan tangan-tangan kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur kuasa Roh Kudus yang telah bekerja saat ini ya Tuhan, yang terus mengisi setiap hati kami masing-masing dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bukakan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Mengubahkan kami di dalam doa kami ya Tuhan, dengan segala permohonan-permohonan kami yang sebelumnya ya Tuhan Yesus. Banyak hal yang semuanya untuk kepentingan-kepentingan diri kami sendiri. Dan Tuhan mengajak bagaimana kami harus berdoa kepada Tuhan. Ampuni ketidakmengertian kami ya Tuhan. Kami berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami. Dengan segala keberadaan kepemimpinan bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri ya Tuhan,
Dalam Kabinet Indonesia Maju kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati mereka. Menjauhkan mereka dari kepentingan-kepentingan pribadi ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus, supaya mereka bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik, bersinergi dengan kepemimpinan yang Tuhan percayakan untuk membangun bangsa kami ya Tuhan. Ampuni kelemahan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jajaran pemerintah dari tingkat provinsi, gubernur, demikian juga kabupaten, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Perangkat-perangkat yang lain yang berhubungan dengan kepemerintahan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati. Menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak benar, korupsi, kepentingan-kepentingan pribadi. Semuanya kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Intimidasi dan rong-rongan, provokasi dari pihak luar kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati ya Tuhan bangsa kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. TNI Polri ya Tuhan Yesus yang menghalang persatuan negara Republik Indonesia ini ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati. Biarlah mereka bersinergi dengan baik ya Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati. Jauhkan mereka dari intimidasi dari luar ya Tuhan, provokasi dari luar ya Tuhan yang mempengaruhi kesatuan bangsa ini dan negara kami melalui para pemimpin keamanan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, bentengi mereka ya Tuhan oleh kuat kuasa darah-Mu, dan memberkati mereka dari kesatuan negara Republik Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kuasai dan hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satuan tugas untuk penanganan COVID-19 baik melalui TNI dan Polri, para medis ya Tuhan, perawat, dokter-dokter ya Tuhan yang menanganinya. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Campur tangan Tuhan yang menyertai mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Biarlah kekuatan Tuhan yang selalu menyertai mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pengaruh-pengaruh bangsa kami dari luar ya Tuhan. Paham-paham yang memecah belah bangsa kami dari kesatuan Republik Indonesia, kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Teroris dengan segala keberadaannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Jamah apa yang mereka rancangkan dan rencanakan untuk bangsa kami, untuk menghancurkan bangsa ini, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kasih-Mu yang besar, Kasih-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami, yang membawa kami di dalam doa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat bangsa kami ini yang mengalami musibah bencana alam, baik saudara-saudara kami yang ada di NTT dan saudara kami yang ada di tempat sekitar kami kemarin ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati. Tuhan, apapun yang dialami oleh saudara-saudara kami, Tuhan berikan ketenangan jiwa mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jauhkan bangsa kami ya Tuhan dari bencana-bencana yang lainnya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur di dalam doa ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang mengalami sakit penyakit apapun ya Tuhan. Kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari sakit penyakit. Ibu kami ya Tuhan Yesus yang mengalami sakit penyakit, Tuhan memberkati organ tubuhnya, jantung, ginjal, pankreas, parunya, semuanya Tuhan sempurnakan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Pak Darmianto ya Tuhan, organ-organ tubuhnya, saraf-sarafnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, dan Tuhan memulihkan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bu Sri Manap, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati organ ginjalnya, Tuhan sembuhkan sempurna di dalam nama Yesus. Siapapun tanpa terkecuali ya Tuhan saat ini, mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang mengalami kekurangan, himpitan perekonomian, pergumulan-pergumulan ya Tuhan Yesus, kami boleh akan hadapi bersama-sama dengan Tuhan.
Tuhan memberkati, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat di dalam setiap pergumulan-pergumulan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri. Hari demi hari Tuhan Yesus, Tuhan bentuk kami dengan iman yang terus memiliki pengharapan yang benar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap kehidupan nikah setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberkati setiap ternak sawah ladang mereka, usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami yang mengerjakannya lipat kali gandakan sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan akan mengembalikannya. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami, mengiringi iman kami ya Tuhan. Iringi dengan perjalanan pulang juga menuju ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan membawa damai sejahtera, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun, sehingga tiba di rumah masing-masing dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan, dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan nyata, Tuhan berkuasa, Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang memimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yaitu harinya Maranatha. Tuhan menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Haleluya. Happy haleluya. Happy birthday to you. Salam tahun baru. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya. Haleluya, ini tumbuhnya dari mana ya? Oh iya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Ya, ini tumpeng dari adik rohani saya. Beliau kemarin tanya sama saya, wis enak sing numpeng nih burung, alah gak sah tumpeng-tumpengan saudara. Ya wis gak sah tumpeng-tumpengan ya, ini saudara sudah tumpengnya datang, puji Tuhan. Gimana? Mungkin untuk lebih afdol. Ya, semuanya jemaat bangkit berdiri dan saya minta didoakan perwakilan jemaat untuk mendoakan saya, didoakan oleh Dr. Habil, dan silakan semuanya menadakan tangan ke tempat saya, tangannya ditunjukkan kepada saya. Mic-nya bisa dikasihkan oleh Dr. Habil. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih. Ya, berkatnya nanti makannya gratis, saudara. Nanti makan di depannya itu gratis. Tadi dibisikin istri saya, nanti makannya gratis ya. Kenapa gratis?
Saya nggak tahu saudara, saya tingkatkan lagi. Oh ya, Tuhan tadi tegur saya, ya nanti makannya gratis untuk kita semuanya, men. Dan kita potong ya ini, potong. Untuk simbolis bisa dipotong. Sudah difoto belum ya? Sudah difoto belum ini? Hah? Udah? Udah. Udah kuliah. Ya, tadinya ibu mau ikut ibadah tapi nggak apa-apa lah, diwakilkan aja. Kenapa jadi terdek juga ya? Haleluya. Lauknya lengkap saudara-saudara. Nanti kalau mau makan bersama-sama juga boleh di sini. Boleh? Dikasih lauk enggak ini? Ini yang makan siapa ya? Boleh dikasihkan ke istri tercinta, anak tersayang, atau mungkin yang lainnya. Siapa? Kasih pilihan dong. Spesial. Boleh dikasihkan ke istri tercinta. Oh, kasih pilihan lagi dong. Nah, istri makannya sedikit, jadi untuk istri saya aja nih. Gak ada sendoknya, pakai tangan aja. Gak ada sendoknya ya. Gak ada yang moto ya? Yang luar biasa. Gak ada yang moto atau? Jose bisa tolong. Belum difoto, diulang lagi. Sudah, oh iya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sudah didoakan tadi persembahannya, kita silakan. memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk yang tugas kami persilahkan.